Orang tuaku tidak pernah menekanku, tapi dengan semua perjuangan yang mereka berikan, aku gak punya alasan untuk gagal. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru. Tempatmu menemukan segala tentang warna, hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Punya orang tua yang suportif. Warga, siapa di antara kamu yang tidak berbahagia memiliki orang tua seperti mereka? Orang tua yang tahu bagaimana caranya mendukung anak-anaknya, yang mengerti bagaimana mendidik kita menjadi anak yang sungguh-sungguh anak. Di dunia ini kan kita nggak pernah minta ya untuk dilahirkan menjadi anak yang seperti apa, dari orang tua yang seperti apa, dengan latar belakang mereka yang seperti apa. Kita nggak pernah tahu takdir Tuhan itu membawa kita kemana. Kita juga nggak pernah tahu karena bisa aja Tuhan membawa kita pada keluarga yang seperti mereka. Keluarga yang menjadi suatu anugerah. Biru pernah bahas pada episode yang judulnya bagian hidup mana yang perlu aku keluhkan. Bagian hidup mana yang perlu aku keluhkan tentang betapa kerasnya dunia. Sedangkan aku punya orang tua yang suportif, orang tua yang bahkan mendukung cita-citaku lebih besar daripada aku, orang tua yang berusaha untuk mencukupi semua ekonomiku, aku bisa menjajaki jenjang pendidikan dengan tenang, orang tua yang sangat dewasa untuk memilih apa yang seharusnya ada untukku dan yang tidak. Singkatnya, aku adalah anak yang sangat beruntung. Bagaimana tidak? Di usiaku saja aku masih diperlakukan seperti putri kecilnya. Sedangkan kalau orang-orang banyak yang bilang, aku bahkan dewasa sebelum umurnya. Tapi lihat, di usiaku yang sekarang mereka bahkan masih mengasihiku seperti aku adalah putri kecil mereka. Orang tua yang sungguh-sungguh mengasihiku, yang mendukungku dan menumbuhkanku dengan cinta. Orang tua yang sangat mendukungku untuk setiap apapun yang aku lakukan, tentunya dengan saran-saran mereka. Mereka tidak serta-merta dengan mentah-mentah menerima apa yang aku sampaikan. Mereka juga akan mengolahnya. Mereka sungguh-sungguh adalah figur orang tua yang baik untukku. Mereka tahu bagaimana caranya melimpahkan kasih sayang itu kepada anaknya. Mereka juga tahu bagaimana caranya memperlakukan aku dengan kebutuhanku sebagai anak. Duniaku adalah tentang orang tuaku juga. Jadi rasanya tidak ada alasan untuk bersyukur. Pada episode itu Biru sudah membahas tentang betapa bahagianya hidup seseorang yang sampai kebingungan bagian hidup mana yang harus dikeluhkan. Tapi warga, bayangkan menjadi orang itu. Hidup penuh dengan rasa cinta, sampai akhirnya dia punya ketakutan tersendiri yang gak pernah bisa dia sampaikan ke orang-orang. Karena orang sekitarnya selalu mendukungnya. Orang sekitarnya selalu percaya kalau dia tuh bisa. Ibarat anak pertama yang pasti akan selalu dikasih tahu kalau kamu pasti bisa kak, adik-adikmu pasti percaya sama kamu bakal jadi contoh buat adik-adikmu. Ibarat anak pertama juga yang akan selalu jadi tameng untuk adik-adiknya, yang selalu dipercayai mimpi-mimpinya, yang selalu jadi jejak untuk adik-adiknya. Ibarat anak tengah yang kalau dia gagal, dia gak bisa jadi contoh untuk adiknya, yang kalau dia didempet, dia harus bisa berhasil lebih dari kakaknya. Atau ibarat anak terakhir yang hanya menjadi satu-satunya harapan orang tua. Masing-masing anak dengan jenisnya punya harapan yang berbeda dari orang tuanya pasti. Tapi bagaimana jika orang tua yang melimpahkan kasih sayang dan penuh dengan cinta itu juga adalah orang yang sebenarnya tidak pernah menuntutmu untuk melakukan apa-apa? Gak apa-apa, ayah dan ibu besarkan kamu dengan sepenuh cinta supaya nantinya kamu bisa jadi anak yang bermanfaat, supaya nantinya kamu jadi anak yang merasakan cinta, supaya jadi anak yang gak kekurangan, supaya jadi anak yang penuh. Tapi karena semua perasaan itu, kamu akhirnya terbeban. Kamu terbeban dan kamu akan berpikir, masa orang tuaku udah berusaha sekeras ini ngebahagiain aku, membesarkanku dengan rasa kasih sayang mereka, aku gak bisa bahagiain mereka. Masa orang tuaku dengan penuh perjuangan seperti ini sudah berusaha keras membahagiakan aku, sedangkan aku sendiri gak tahu bagaimana cara membahagiakan mereka. Mereka orang tua yang gak pernah menaruh beban kepada anaknya. Mereka sama sekali tidak mendukung aku untuk harus melakukan ini, harus melakukan itu dengan tuntutan mereka. Semua dukungan-dukungan yang mereka sampaikan kepadaku, tapi rasanya akhir-akhirnya seperti menjadi beban. Kenapa beban? Gimana kalau ternyata semua kebaikan yang mereka kasih ke aku balasnya dengan rasa gagal? Gimana kalau ternyata sampai usiaku nanti, setelah sekian banyak aku dikasih waktu untuk memperbaiki diriku, aku masih jadi orang yang di sini-sini aja? Gimana kalau nanti setelah aku mencoba dan mencoba, aku masih jadi anak yang gagal, aku masih di sini-sini aja, sedangkan mereka seharusnya menaruh banyak ekspektasi padaku? Mereka gak pernah menyampaikan kalau mereka punya ekspektasi. Mereka gak pernah juga bilang sama aku kalau kamu harus jadi anaknya seperti ini ya. No, mereka bukan orang tua yang menuntut untuk aku harus menjadi seperti apa. Mereka membiarkanku dengan jalanku, pilih jalanmu sendiri. Karena kami tahu kalau kamu bisa melakukan yang terbaik. Semuanya diusahain buat aku. Jadi aku juga harus sukses untuk ayah dan ibu kan. Semuanya diperjuangin buat aku. Masa gini aja aku gak bisa sih? Aku akhirnya menuntut diriku sendiri harus bisa membahagiakan mereka. Jadi makanya aku merasa aku menjadi anak yang pressure ke diriku sendiri. Kayak gagal dikit aja, aku akan langsung merasa bersalah. Harusnya gak kayak gini kemarin. Harusnya aku lebih berusaha lagi. Harusnya kemarin kalau aku gak ngelakuin kesalahan ini, aku pasti bisa lebih baik lagi. Harusnya kemarin, dan harusnya kemarin.
Aku akan terus menyalahkan diriku dengan semua hal yang seharusnya. Aku gak perlu salahin itu kan? Orang tua aku gak menuntut apa-apa. Mereka tidak pernah menuntut aku harus seperti apa. Mereka juga tidak pernah memberikan tuntutan aku harus bagaimana. Tapi karena sebegitu banyaknya rasa kasih sayang yang mereka berikan, hutang budiku rasanya terlalu tinggi untuk mereka. Aku takut gagal. Aku takut sekali mengecewakan. Orang tua aku tidak pernah menekanku. Tapi dengan semua perjuangan yang mereka berikan, dengan semua hal yang mereka kasih ke aku gak punya alasan untuk gagal. Dan aku harus berhasil. Setidaknya demi mereka dan diriku sendiri. Mereka gak pernah maksa. Tapi gimana kalau ternyata mereka berharap banget? Tapi mereka gak pernah bilang aja. Aku gak pernah tahu kalau mereka berharap, tapi aku yakin dalam lubuk hati mereka, masa sih mereka gak mau anaknya berhasil? Masa sih aku sebagai anak hanya di sini-sini aja? Mereka percaya padaku lebih daripada apa yang bisa aku percayakan pada diriku sendiri. Dan terkadang, itu membebankan. Jadi dalam setiap doa dan harapku, aku hanya bisa selipkan, Bu, ya, tolong tunggu anakmu yang serba pas-pasan ini untuk berhasil ya. Sedikit demi sedikit aku beranjak. Sedikit demi sedikit aku punya proses yang aku lalui dan aku punya progres ke depannya yang aku bisa banggakan. Sedikit demi sedikit derajat hidupku juga naik dan sedikit demi sedikit seharusnya aku bisa banggain ayah dan ibu. Ya, Bu, kalau ternyata aku jadi anak yang gak sesuai ekspektasi kalian, percaya deh, aku udah berusaha sekeras tenaga dengan semua rasa takut yang aku berusaha kalahkan untuk jadi anak yang terbaik. Dan dalam setiap usahaku, aku tahu doa-doa kalian selalu menyertaiku. Untuk siapapun anak di luar sana yang merasa seperti ini, Biru berharap semoga kalian semua selalu diberikan kelancaran dengan apapun yang terjadi ke depannya. Dengan semua ekspektasi yang kalian emban. Sebenarnya tanpa tekanan, tapi kalian tahu kalian harus bisa. Karena kalian gak punya alasan untuk gagal. Dalam dunia ini akan kamu salahkan kalau kamu gagal dari dirimu sendiri. Karena semuanya gak ada kekurangan sama sekali. Tapi jangan lupa ya, jangan jahat ke diri sendiri. Harus berani bilang kalau kamu ngerasa capek. Karena yang punya kamu cuman kamu. Yang bisa bertanggung jawab sama dirimu sendiri cuman kamu. Jadi kalau kamu jahat sama diri sendiri, siapa yang bisa nyelamatin kamu? Iya kan? Bu, ya, tunggu anak itu sukses ya. Dia berusaha sekuat tenaga. Karena kalian sudah membucahkan dia dengan cinta. Dan itu adalah akhir dari podcast kita. Biru yakin podcast ini sangat-sangat relate untuk banyak orang. Dan oleh karena itulah Biru sangat berharap siapapun kamu, dimanapun kamu, tetaplah berharap, tetap mencoba. Bukan karena semua cinta yang mereka berikan akhirnya kamu harus merasa takut. Tapi semua cinta yang mereka berikan mengajarkan kamu tentang bagaimana kamu harus bersikap. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.